Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang pengen jadi programmer, pengalaman gue jadi programmer lewat jalur otodidak. Oke, nah sebenarnya mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin tentang pengalaman gue jadi programmer lewat jalur otodidak, atau otodidaktik, atau belajar sendiri, ya. Eh, dan tentang pro dan kontranya sendiri, tentang mau jadi programmer lewat jalur otodidak, atau jalur kuliah, atau bootcamp. Ini bisa dilihat di video gue yang lainnya ya, ada di deskripsi linknya kalau mau lihat-lihat. Oke, sebelum itu mungkin jelasin dulu ya, kayak siapa sih gue saat video ini dibuat ya. Nama gue Yoka, gue engineering manager di salah satu startup di Indonesia. Pengalaman kerja sejauh ini 5 tahun di dunia IT, dan waktu pertama kali kerja gue mulai karir dari junior front end engineer. Tentang profil terkini gue, itu bisa dilihat di LinkedIn ya. Linknya ada di deskripsi nanti. Tapi kalau misalnya sekarang 2022 di bulan Agustus ini di salah satu startup, cuman update-nya bisa dilihat di LinkedIn. Nah, latar belakangnya. Sebenarnya waktu itu gue siapa sih gitu. Waktu itu waktu tahun 2017 ya, waktu pertama kali gue mau em, belajar programming, itu gua lulusan S1 Teknik Elektro ITB, IP-nya dulu lulusnya ngepas banget, 3,0. Ini IP-nya ini buat gambarannya ini nggak bagus tapi nggak jelek juga gitu. Jadi ya ngepas lah. Waktu itu umur gua 29 tahun, baru nikah kayak beberapa bulan ya. Waktu itu istri kebetulan lagi hamil dan belum pernah kerja sama sekali guanya. Gitu. Jadi waktu 29 ini gua mulai belajarnya baru pas dapat DO dari S2 Universitas Paderborn di Jerman. Ya, jadi waktu itu visa gua habis dan nggak bisa diperpanjang lagi. Ya udah akhirnya gua harus pulang dan mulai belajar. Jadi itu backgroundnya ya, buat tahu kayak sebenarnya saat itu kondisinya kayak gimana sih. Nah, pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya kayak kenapa waktu itu gue mau jadi programmer ya? Alasannya ada beberapa. Yang pertama, itu waktu gua dulu S2, itu ada kayak mata kuliah algoritma dan struktur data di kampus, dan somehow kayak ngerasa enjoy buat belajar itu. Waktu itu belum bisa dibilang ngoding ya, karena yang dipelajari itu cuman kayak algoritma itu kayak gimana, misalnya gue mau ada nge-sorting atau mau ngurutin angka, itu mau kayak gimana gitu. Jadi semua itu mesti pakai pen and paper sih waktu itu mostly ya. Ada juga labnya tapi itu ya labnya nggak di Dinglai ya gitu. Jadi beda banget sama yang udah emang terbiasa coding ya saat ini ya. Habis itu waktu gua skripsi waktu S1 itu juga pernah bikin aplikasi buat bikin SMS one time password atau OTP. Ini tentang security gitu. Waktu itu bikinnya pakai PHP-nya itu dasar banget, nggak ada pattern apa-apa, cuma pakai function if else gitu, nggak pakai framework juga. Jadi waktu itu kalau mau dibilang itu programming, ya itu programming, yes, ya. Tapi kayak code base itu bengkak dan asal jadi ya. Jadi kayak eh, agak brutal di sana. Ya brutal sih hitungannya. Tapi ngerasa enjoy banget waktu ngerjain skripsi itu gitu. Dan dua hal di atas ini gue enjoy banget belajarnya. Em, Somehow waktu S2 kan ini ya, pelajaran gue kebetulan waktu itu bukan di komputer ya, lebih kayak eh, signal and processing, signal processing ya, pemrosesan sinyal waktu itu. Jadi agak jauh dari itu sih, dari programming gitu. Kalaupun ada programming ya MATLAB paling. Nah, terus apa lagi kenapa mau jadi programmer? Karena waktu itu ya, kan gue DO ya, DO udah punya istri, anak gue lagi di kandungan gitu. Dan waktu itu tuh udah umur 29-an, tapi gue belum punya pengalaman kerja sama sekali dari lulus S1 gitu. Dan jadinya bingung, ini mau daftar kemana ya? Ada nggak yang mau nerima ya? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang fresh graduate, ya hitungannya mungkin gue bukan fresh graduate lagi ya. Karena fresh graduate itu kan biasanya beberapa tahun setelah lulus kan. Buat gambaran, gue lulus S1 aja telat.
harusnya 4 tahun jadi 6 tahun gitu. Jadi emang lulus S1 telat 6 tahun, habis itu ada les bahasa 2 tahun, habis itu S2 3 tahun nggak kelar gitu ya. Jadi ya bingung mau kemana gitu. Sementara udah bukan hot item lagi kan. Cuman ini belakangan jadi blessing in disguise sih menurut gua gitu ya. Dan di samping tadi juga dari dulu itu gue terbiasa bergerak ngikutin mimpi ya. Ngikutin mimpinya gimana? Karena dari S1 itu gue dulu punya cita-cita pengen bisnis gitu ya. Tapi waktu itu 2 tahun nyoba kayak gagal, ya udahlah kuliah dulu gitu. Kuliah, habis kuliah akhirnya lulus gitu. Nah, dari hampir DO juga ya satu, itu punya mimpi kayak, kayaknya gue harus keluar negeri deh. Ya udah, kita waktu itu nyobain keluar negeri gimana caranya bisa kuliah di luar gitu kan. Nggak pakai beasiswa, karena kalau 3,0 mau dapat beasiswa agak susah ya. Dan gue berpikir kayak, kayaknya kalau misalnya gue mau kerja pun harus di tempat yang gue enjoy deh. Karena gue nggak mau nyesel, karena nggak ngejar mimpi atau nggak ngelakuin sesuatu yang gue enjoy ya. Gitu. Dan ya sampai itu ya udah waktu itu yang gue kepikiran ya kayak programming enak gitu. Gue dulu enjoy, kayaknya oke deh coba kejar karir di sana gitu. Dan uh, terkait ini sebenarnya gue dapat banyak berita juga baca-baca gitu kalau misalnya nggak sedikit loh ada orang yang berhasil pindah karir jadi programmer dari banyak bidang ya termasuk dari yang dia nggak ada latar belakang programming di eh, atau sebelumnya ya tapi waktu itu permasalahan adalah ini tuh banyak kan di luar negeri gitu mereka ikutin kayak bootcamp apa terus goal segala macam gitu kan. Nah, tadi kan gue pernah bilang kalau misalnya gue mulai dari front end, junior front end engineer ya. Ini mungkin kayak pertanyaan kenapa gue pindah jadi front end dulu gitu. Kenapa gue milih belajar front end biar dapat kerjaan di front end. Sebenarnya bukan karena gue seneng bikin UI atau jenisnya ya. Sebenarnya gue hampir hampir benci itu sih. Kayak malas banget lah gitu ya gitu. Tapi front end ini sebenarnya satu hal yang menarik ya. Mungkin kayak Android juga ya, client side gitu. Eh, Mungkin karena sifatnya dia yang kalau ada fail apa-apa itu ke isolasi di satu device gitu ya, nggak di semuanya gitu. Ini kebanyakan kalau kita nyari pengalaman kerja itu dulu kayak gue nggak butuh pengalaman kerja buat dapat kerja gitu. Sedangkan kalau misalnya gue mau di backend yang kayak pengalaman kerjanya itu mencari entry level backend developer tapi minta 2 tahun pengalaman gitu kan ya gimana caranya gitu gue nggak punya pengalaman gue bukan anak IT tadinya gitu jadi kayak nggak make sense aja tapi kalau front-end ini make sense dan sumber belajar itu banyak banget waktu itu ada tim Treehouse sama Udacity gue belajar dari dua itu sebenarnya jadi kayak front-end ini karena paling aksesibel dan paling kayaknya paling gampang ya buat dapat kerja karena tidak ada prerequisite itu gitu. Terus kayak kenapa sih gue milih otodidak? Yang pertama sebenarnya karena gue nggak punya duit. Nah, tadi kan latar belakang gue DO ya, dan belum pernah kerja kan. Jadi penghasilan gue saat itu tuh nol, menurut kayak nol gede gitu ya. Istri udah lama kerja, alhamdulillah gitu. Nah, tapi uangnya ya buat lahiran anak waktu itu ya. Sebetulnya ada uang dari hasil nikahan juga gitu ya. Tapi ya ini kita fokus buat anak gimana caranya biaya gue itu seminimal mungkin gitu karena gue mau belajar ya udah gue waktu itu beli laptop sama baca lah gitu dari tim Treehouse apa Udacity gitu ya dan saat itu karena gue pernah proses S2 di luar dan pernah dapat nilai ada beberapa nilai yang mata kuliah bagus juga di sana gitu ya itu gue lumayan pede sama kemampuan belajar gue saat itu gue mikirnya kayak oke, gue bisa jadi gue DO gitu tapi udah berkali-kali nih gue lepas dari jurang dan gue yakin kalau gue itu bisa loh belajar gitu. At least itu yang gue dapetin ya. Gitu. Nah, terus waktu itu gimana sih cara gue belajar ya? Waktu itu gue ikutan online course. Jadi waktu itu ada dua sumber yang utama. Pertama dari Udacity gitu. Yang kedua itu dari tim Treehouse. Ini ada linknya ya, bisa dilihat ya. Dari Udacity ini, waktu itu gue daftar nano degree, jadi kayak ada kayak short course gitu, yang kumpulan beberapa course. Dia namanya nano degree ya. Waktu itu ada nano degree buat front end. Waktu itu gue daftar, ikutin free trialnya ya.
kan waktu itu dia ada kurikulumnya ya, misalnya kayak dia mata kuliah satu gitu, atau course yang pertama, habis itu kedua, habis itu ada project, habis itu course berapa, terus ada project atau gimana kan, sampai nanti akhirnya dia bikin portofolio kan. Itu ya gue ikut free trial, ambil kurikulumnya, sedot semuanya, ambil zipnya ya, idenya segala macam gitu. Terus gue unsubscribe free trialnya. Jadi kayak gratis gitu. Ya, tapi yang penting gue udah dapet susunannya kayak gimana dan ya udah tinggal ikutin aja. Kebetulan Udacity ini course-nya gratis gitu. Urutannya udah dapat dari recruitment tadi, ya udah baca-baca segala macam kan. Tapi di tengah jalan ini sebenarnya Udacity kayak dia ada berapa yang dilompatin gitu. Uh, nah akhirnya waktu itu gue belajar yang benar-benar kayak tanda kutip full itu dari tim Treehouse. Dia ada namanya Tech Degree. Tech Degree sama Nano Degree ini sebenarnya sama ya, kayak per bulan itu bisa ratusan dolar gitu kan. Which is itu di luar budget gue ya. Akhirnya gue daftar Tech Degree gitu, lakuin hal sama yang tadi, ambil kurikulumnya, ide portofolio segala macam gitu yang nggak ada di versi regulernya. Habis itu gue unsubscribe dan daftar program regulernya. Itu cuman kayak 20-an dolar per bulan. Menurut gue jauh lebih murah ya dan terjangkau dibandingin yang program fullnya gitu. Dan karena ini emang ada impact-nya ya udah, nggak apa-apa lah. 400 ribu per bulan, 300 ribu, 400 ribu per bulan ya sekitar ya. Akhirnya belajar dari sana, dari tim Treehouse itu, ngikutin uh, course-nya dari HTML dasar, CSS, segala macam lah gitu. Sampai bikin-bikin project-nya, habis itu ya ditaruh di Git habis itu. Sekarang tadi kan sekilas tentang latar belakang, terus kayak gimana proses belajar ya. Sebenarnya kayak suka dan dukanya itu apa sih? Karena banyakkan orang itu kayak bilang kayak gua otodidak gitu. Terus semuanya tuh suka gitu, cuman singkat doang. Tapi ya gue coba bagi ya, ngebagi kalian kayak beberapa yang suka dan dukanya. Tantangan waktu itu yang pertama, waktu itu tingkat stres gue tuh naik jauh. Gitu. Nah, ini didukung sama beberapa hal ya. Udah pelajarannya susah gitu. Habis itu gue baru nikah, belum pernah kerja juga, udah DO anak pertama, udah mau lahir gitu. Dan udah gitu kayak waktu belajar tuh kayak kepalanya tuh kayak dipuntir-puntir gitu loh, kayak bener kayak aduh ini apa sih gitu, kayak gue kadang-kadang ngerasa kayak ini kenapa sih belajar itu kayak hidup ini gini-gini amat sih gitu. Karena yang ada di otak gue gitu adalah kayak gue ngelihat instrukturnya coding gitu, tapi kok gue nggak bisa selancar itu gitu, harus ngeliat dulu cheat-sheetnya segala macam, lihat Stack Overflow, pokoknya banyak mentok-mentoknya lah gitu. Tapi ya udahlah, waktu itu akhirnya mikirnya kayak ya ini memang proses belajar, ya udah jalanin aja. Gue kalau gue capek waktu itu gue tidur gitu, kalau sore-sore gitu udah penat biasanya ya, udah habis asar gitu ya gue jalan kaki keliling komplek gitu, dan itu cukup membantu sih waktu itu sih. Tantangannya lagi tuh karena gue nggak punya mentor waktu itu, jadi kayak nabrak ceger ya udah nabrak aja gitu, nggak ada yang ngasih tau gue kayak oke lu nabrak harusnya kayak gini loh. Ini code lu jelek harusnya kayak gini loh. Jadi kayak waktu itu nggak ada metode sama sekali gitu. Paling ya baca-baca di internet kayak ini harusnya kayak gimana sih kalau kayak gini gitu. Tapi kadang-kadang kalau gua mau, yang paling sulit adalah kayak kita nggak tahu apa yang mau kita tanyain sebenarnya. Itu salah satu yang sulit ya. Jadi itu dua tantangannya ya. Habis itu juga udahlah tadi jalannya kayak gitu. Waktu gua lamar kerja juga berkali-kali ditolak. Ini dulu pernah daftar di Bukalapak dulu. Itu gagal tes coding 2 kali. Jadi kayak waktu tes pertama gue gagal nih, udah di disqualify lah. Terus habis itu set soalnya ganti, tetap gagal. Jadi 2 kali gagal. Terus Tokopedia dulu pernah um, bikin something kalau nggak salah ya. Terus ditolak gitu, karena yang waktu gue submit nih kok ternyata jadinya beda ya. Gitu. Ada berapa yang nggak kebundling lah asetnya. Terus ya Tokopedia gagal, Bukalapak gagal, Traveloka nggak ada respon, blast gitu. Ya udah. Dan juga banyak ditolak di tempat lainnya ya. Banyak di ghosting juga. Jadi waktu itu kayak wah, banyak ditolaknya lah dibanding diterimanya. Dan yang paling parah itu adalah kayak gue sering ragu juga sebenarnya kayak sebenarnya ini bisa nggak sih dapat kerja di programmer atau enggak, karena saat itu tuh belum belum banyak bootcamp kayak sekarang gitu.
Belum banyak channel-channel YouTube atau apapun itulah yang di Indonesia terutama ya. Baru di luar dan gue berpikir ini tuh sebenarnya di Indonesia tuh bisa nggak sih? Gitu. Karena waktu terus berjalan ya, ke anak bentar lagi mau lahir gitu dan segala macam kebutuhan lah. Ya, mulai banyak meragukan diri sendiri juga ya dan mikirnya kayak sometimes ini udah ketuaan nggak ya buat orang yang baru mulai kerja gitu. Jadi programmer benar-benar nggak ada pengalaman kerjanya. eh, S2 di Jerman juga karena DO nggak bisa dilampirin gitu. Dan kayak banyak ini ya, pertanyaan juga kayak, ini sebenarnya butuh pengalaman kerja nggak ya? Tapi kalau butuh pengalaman kerja ini kan kayak duluan mana, ayam atau telur gitu. Gue mau kerja tapi perlu dapat pengalaman kerja. Sementara teman-teman gue saat itu ya eh, bidangnya di elektro ya. Jadi agak susah waktu itu. Dan ini tantangan yang lumayan gede buat gue gitu. Tapi dan selain itu tuh, tadi kan yang jelek-jeleknya ya, yang susah-susahnya, challenge-nya gitu. Habis itu eh, ada juga tapi yang berjalan itu lancar. Yang pertama itu alhamdulillah gue nggak pernah ngerasa kesulitan buat dapetin sumber buat belajar ya. Jadi kalau gue mau nyari bahan apa selalu ada gitu. Gue mau belajar algoritma apa ada. Gue mau cari yang HTML, CSS, JavaScript yang kayak gimana ada. Itu nggak pernah ada kesulitan buat di sana gitu. Even kalau mau baca-baca tentang front end kan ada di Mozilla ya, gitu. Mozilla Documentation, MDN, Mozilla Developer Network, gitu. Itu bisa baca di sana waktu itu ya. Dan yang sangat gue syukuri lagi itu adalah alhamdulillah keluarga gue ini sangat suportif ya. Ini special thanks buat mereka. Karena ini kan kejadian setelah gue DO ya. Dari orang tua gue kabarin ya santai aja gitu. Dari istri juga sportif banget. Thank you banget eh, buat istri gue. Dan dari keluarga istri, orang tua dari keluarga istri juga kayak, oh ya udah gitu. Bisnis ini gue sangat bersyukur sih kalau mereka tidak suportif saat itu ya dari orang tua gue, dari istri, dari orang tuanya istri gitu. Itu ya ruwet jadinya gitu. Gue nggak bisa jadi nggak akan jadi programmer kayak sekarang dan dapat karir yang fulfilling kayak sekarang ya. Gitu. Ini thank you banget. Nah, mungkin kayak pertanyaannya tadi ada sukanya, ada dukanya, ada latar belakangnya. Berapa lama sih sampai gue dapet kerja? Itu sekitar 6 bulan. Gua pertama kali pulang ke Indonesia atau DO itu bulan April 2017. Seingat gue ya. Jadi gue menikah itu di 2016-an gitu. Akhir tahun em, dapat kabar DO, April pulang dan waktu itu keterima kerja itu 1 Oktober 2017. Ya bener-bener kayak anak gue lahir di bulan September gitu. Berapa lama setelah itu dapat eh, kerja ya. Gitu. Alhamdulillah dapat kerja, waktu itu dapatnya di belanja sama ruang guru. Belanja ini kebetulan sekarang sudah tidak bersama kita lagi ya. Startupnya sudah gulung tikar gitu. Tapi waktu itu dapetnya di belanja, dia dari grupnya Telkom sama dari ruang guru. Cuman gue berpikir kayak, kayaknya gue mau ke ruang guru aja deh. Waktu itu ya. Dan dalam hal ini koneksi ini sangat ngebantu banget ya. Waktu itu dikenalin sama teman SMA gue, teman dari SMA ini ke VP of Engineering-nya ruang guru saat itu. Jadi waktu itu gue kebetulan nggak lewat saringan awal HR atau recruiter dan langsung ke VP-nya waktu itu. Waktu itu ada 1 kali interview teknis buat ngobrol singkat, ada tes algoritma, habis itu sisanya formalitas kayak biasa lah, ditanyain HR-nya segala macam gitu dan uh, ya koneksi ini sangat membantu banget. Gue mau say thanks buat temen gue di sini, udah ngebantuin gue buat itu ya. Hmm. Nah, um,
Mungkin pertanyaan berikutnya itu, kalau ngulang waktu lagi nih, ada nggak yang mau gue lakuin beda gitu? Atau gue bakal ngambil keputusan yang sama nggak sih? Jawabannya ya, gue bakal tetap ngambil keputusan yang sama. Gue akan tetap eh, belajar otodidak ya. Karena ya keadaannya waktu itu tidak menguntungkan ya. Gitu. Dan cuma cocok pakai otodidak. Tidak punya biaya lebih buat apapun waktu itu. Dan untuk hal ini mungkin improvementnya ya. Mungkin gue bakal coba ngeliat-ngeliat kayak free code camp itu kayak gimana sih gitu. Karena free code camp ini baru booming beberapa saat setelah gue dapet kerja kalau nggak salah ya gitu. Dan em, gue juga mungkin bakal explore waktu itu Discord itu ada nggak community buat belajar programming atau sejenisnya gitu. Karena waktu itu yang ada di Facebook grup belajar programming tapi kayaknya waktu itu kurang enak deh gue ngeliatnya. Dan yang pasti gue bakal lebih awal buat bikin LinkedIn-nya ya dan connect user LinkedIn lainnya. Karena gue tadi itu malu-malu banget mau connect itu kayak udahlah nanti aja deh nunggu CV-nya lengkap dulu atau jenisnya gitu. Jadi kayak kalau gue bisa ngelakuin hal yang berbeda gitu, ya gue mungkin bakal bikin LinkedIn-nya lebih awal dan langsung connect-connect aja gitu misalnya. Nah, mungkin komentar ya buat calon programmer yang maunya otodidaktik ya atau belajar sendiri. Yang pertama itu adalah kalau hal ini tuh sebenarnya mungkin buat dilakuin. Beneran. Terlepas dari apapun latar belakang kita dan umur kita, ini tuh mungkin buat dilakuin. Jadi, eh, yes, gue tahu bakal sulit jalannya dan terasa gelap ya. Kita bingung. Kayak tadi gue bilang, gue tadi juga banyak bingungnya ya. Tapi tolong jangan nyerah, karena kamu sebenarnya bisa ngelakuin ini. Jangan nyerah, jangan nyerah. Kamu insya Allah bisa. Oke, that's it. Semoga cerita gue ini bisa jadi bahan pertimbangan dan wawasan kayak apakah jadi programmer atau didaktik ini cocok sama kamu atau enggak gitu. Atau mungkin kamu punya saudara yang pengen belajar jadi programmer buat otodidaktik bisa dirujuk ke video ini buat kayak seenggaknya tahu suka dukanya itu apa sih buat hal ini gitu ya. Oke, em, sekian dari gue. Thank you udah datang, udah ngeliat video ini sampai akhir. Kalau mau dapat informasi yang mirip-mirip kayak gini, bisa subscribe ke channel ini. Dah.